Shalom anak-anak hebat, apa kabarnya? Teacher berharap semuanya aman dalam lindungan Tuhan dan tetap semangat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita untuk tematik, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan menyertai kami, melindungi kami, sehingga kami boleh belajar sekalipun lewat daring. Tuhan, berikan kami semangat yang baru dan sukacita dalam belajar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saat ini kita akan memulai pembelajaran kita tematik kelas 2, tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 3, aturan keselamatan di perjalanan, pembelajaran 6. Ya, sebelum kita belajar, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Ya, tetap semangat ya anak-anak hebat. Mari kita mulai pembelajaran kita. Banjir melanda pemukiman warga selama 1 minggu. Pemukiman warga menjadi kotor dan banyak lumpur. Udin dan teman-teman berusaha membantu. Mereka ikut kerja bakti membersihkan pemukiman warga. Anak-anak, di sini ada percakapan ayah dan anak-anak. Berhati-hatilah nak ketika berjalan di tempat becek dan berlumpur saat membersihkan. Anak-anak menjawab, "Iya ayah." Ya, ketika kita melihat jalan atau suatu tempat yang becek dan berlumpur, nah kita harus berhati-hati saat berjalan. Apa isi percakapan Udin dan teman-teman? Isi percakapan di atas adalah tentang kehati-hatian akan tempat becek dan berlumpur. Mengapa Udin dan teman-teman harus berhati-hati ketika berjalan? Udin dan teman-teman harus berhati-hati ketika berjalan agar tidak terpleset dan terjatuh. Tahukah kamu aturan berjalan di tempat becek dan berlumpur? Aturan berjalan di tempat becek dan berlumpur adalah berjalan pelan-pelan dan hati-hati, memakai alas kaki, tidak lari-lari, mencari tempat kering yang bisa dilewati, memperhatikan jalan atau tempat yang dilalui. Nah, ini adalah aturan berjalan di tempat becek dan berlumpur ya. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar di mana Edo terpleset. Kita akan mengajukan kalimat tanya. Yang pertama, di mana ia terjatuh? Kedua, menurutmu mengapa ia bisa terjatuh? Ketiga, siapa yang terjatuh pada gambar? Keempat, menurutmu kapan ia terjatuh? Kelima, apa yang harus ia lakukan agar tidak terjatuh? Kemudian terakhir, bagaimana caranya agar hal yang sama tidak terjadi kepada dirimu? Nah, ini adalah kalimat tanya berdasarkan gambar tersebut. Nah, anak-anak yang hebat, kita sudah belajar tentang membuat kalimat tanya. Ya, oleh sebab itu terus berlatih membuat kalimat tanya berdasarkan gambar. Terus berlatih ya anak-anak hebat. Tentu kamu masih ingat dengan aturan penggunaan tanda tanya, bukan? Tanda tanya digunakan di setiap akhir kalimat tanya. Amati kembali gambar Udin dan teman-teman kerja bakti membantu korban banjir secara teliti. Ajukan pertanyaan dengan menggunakan kata apa, kapan, mengapa, siapa, di mana, dan bagaimana sesuai gambar. Contohnya nih anak-anak ya, di sini ada gambar. Kita akan membuat kalimat
sesuai dengan kata apa, mengapa, kapan, bagaimana, di mana, siapa. Yang pertama, apa yang sedang dilakukan Udin dan teman-temannya. Kedua, kapan peristiwa banjir itu terjadi. Ketiga, mengapa daerah tersebut menjadi becek dan berlumpur. 4, siapa saja yang sedang membersihkan lumpur tersebut. 5, di mana daerah yang menjadi becek dan berlumpur tersebut. 6, bagaimana cara membersihkan daerah yang becek dan berlumpur? Ini adalah contoh kalimat tanya berdasarkan gambar tersebut. Nah, anak-anak boleh belajar membuat kalimat tanya yang lain ya. Yap. Amati kembali gambar Udin dan teman-teman saat kerja bakti membantu korban banjir. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka juga berbeda suku bangsa. Walaupun berbeda, Udin dan teman-teman kerja bakti dan dengan semangat tinggi. Sikap mereka mencerminkan sikap hidup rukun dalam keragaman. Nah, walaupun berbeda, kita harus tetap hidup rukun ya. Nah, sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keragaman. Amatilah gambar berikut ini secara teliti. Tentukanlah gambar yang menunjukkan kegiatan kerja bakti dalam keberagaman. Berikan tanda centang pada gambar yang sesuai. Ya, ingat ya, kerja bakti dalam keberagaman. Kalau kemarin kita adalah bermain dalam keberagaman. Nah, ini adalah kerja bakti dalam keberagaman. Nah, di sini ada 3 gambar kerja bakti dalam keberagaman. Anak-anak yang hebat, masih ingatkah kamu berapa lama banjir melanda pemukiman warga? Banjir melanda pemukiman warga selama 1 minggu, bukan? Masih ingatkah kamu berapa hari dalam 1 minggu? Ya, kita harus ingat 1 minggu ada 7 hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Anak-anak yang pintar, di sini ada soal cerita. Banjir melanda pemukiman warga mulai hari Senin tanggal 2 Januari 2017. Banjir melanda selama 1 minggu. Jadi banjir berakhir pada hari dan tanggal berapa ya? Nah, di sini ada contoh kalender. Anak-anak boleh perhatikan kalendernya ya. Nah, tadi dikatakan 1 minggu sama dengan 7 hari. Nah, kita lihat dimulai banjir adalah pada hari Senin tanggal 2 Januari. 2 Januari ya, 1 minggu 7 hari. Jadi dimulai dari tanggal 2. Nah, kita akan hitung maju. Di tanggal 3 kita hitung 1, 4, 2, 5, 6, 3, 6, 7, 8, 9. Itu adalah 7 hari. Jadi dimulai dengan hitung maju setelah tanggal 2. Oleh sebab itu, jawabannya adalah jadi banjir berakhir hari Senin tanggal 9 Januari 2017. Ingat ya, hitung maju. Nah, itu adalah cara yang pertama. Saat ini, teacher akan memberikan cara yang kedua. Ya, selesai banjir sama dengan tanggal banjir melanda tambah lama banjir. Ingat ya anak-anak, selesai banjir sama dengan tanggal banjir tambah lama banjir. Tanggal banjirnya adalah tanggal 2 dan lama banjirnya adalah 7 hari. Sehingga dapat dipastikan adalah sama dengan 9. 2 tambah 7 hari sama dengan 9. Jadi banjir berakhir hari Senin tanggal 9 Januari 2017. Demikianlah anak-anak pintar. Teacher sudah selesai menjelaskan pembelajaran hari ini. Nah, tugasnya adalah di halaman 157, nomor 1 sampai nomor 5. Dikerjakan dengan baik dan teliti ya. Ingat, tugas dikumpul pada saat tatap muka. Baiklah, kita akan tutup pembelajaran kita dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar tematik. Berkati kami,
Berikan kami kemampuan untuk melaksanakan tugas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. God bless you. Bye-bye.